Ya, shalom, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya akan coba share screen berkaitan dengan pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023. Baik, Bang. Biasa Bang. Biasa. Itu orang nih. Apa sudah terlihat dengan jelas? Sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu? PowerPoint yang saya keluarkan apakah sudah tampil? Sudah, Mem. Oke, puji Tuhan ya. Mohon kerjasamanya ya Bapak dan Ibu untuk mute dulu sebentar. Nanti saya akan memberikan ruang dan waktu untuk bertanya tentang apa yang kami jelaskan sebentar. Saya minta tolong Mem Santi ya. Jadi bantu ya Mem Santi ya. Baik, Mem. Mute ya Mem. Oke, saya mulai ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selamat datang di dalam pembelajaran untuk anak-anak kita di TKK Kabar Baik. Hari ini kita akan mulai dengan pertemuan orang tua murid. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan wali kelas dari kelas masing-masing. Karena ini adalah TK, maka kelasnya hanya ada dua, yaitu kelas A dan kelas B. Ya, untuk kelas B tahun ajaran ini akan dibagi dalam dua kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok yang anak-anaknya itu melanjutkan dari A ke B. Nah, untuk kelompok 2 yang di kelompok B itu adalah anak-anak yang baru masuk di kelompok B ini. Kenapa kami pisahkan yang baru ini menjadi satu, yang lama jadi satu? Karena anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun kemarin itu sudah mendapatkan begitu banyak pembelajaran. Jadi kalau diulang lagi nanti kurang maksimal. Jadi kami berharap anak-anak yang naik dari TKA ke TKB itu bisa lebih maksimal lagi di kelompok yang memang dikhususkan sendiri. Oke, ya. Nah, saya akan sampaikan untuk wali kelasnya. Jadi untuk wali kelas TKA itu adalah Mem Santi. Boleh Mem Santi dibuka mute-nya? Halo. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Mem Santi. Ya, terima kasih Mem Santi. Ya, jadi Mem Santi ini akan mengajar di TKA, wali kelas TKA. Lalu untuk wali kelas TKB 1 ya, itu adalah Miss Dewi. Boleh dibuka mute-nya Miss Dewi? Baik. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sandewi, biasa dipanggil dengan Miss Dewi. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Dewi. Lalu untuk wali kelas untuk TKB 2 adalah Mem Fani. Boleh Mem? Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mem Fani, panggilannya Mem Fani. Tuhan berkati, terima kasih. Ya, terima kasih Mem. Ya, lalu di jajaran guru ini juga ada Mem Lina. Ya, Mem Lina ini adalah guru senior yang akan membantu, tapi untuk tahun ajaran ini tidak memegang kelas ya, tapi beliau ada bersama dengan kita. Boleh Mem Lina dibuka mute-nya supaya tahu ada Mem Lina juga di guru TK?
Oke, pastinya udah banyak yang kenal sepertinya ya dengan kita, tapi yang baru salam kenal. Ya, nama saya Lina Ferawati, biasa dipanggil Mem Lina. Saya akan ada bersama-sama dengan TKA, TKB 1 dan B2 selama setahun ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Mem Lina. Oke. Nah, itu guru yang ada ya. Jadi kita ada 4 guru ditambah dengan saya sebagai kepala sekolahnya. Berarti semua ada 5 guru dan kepala sekolah yang akan bersama-sama ada dengan Bapak dan Ibu mendukung pembelajaran anak-anak. Saya berharap ada kerjasama yang baik di antara kita. Kenapa? Karena anak-anak TK itu belum bisa mandiri tanpa dukungan, tanpa bimbingan, dan tanpa pertolongan dari orang tuanya. Jadi peran orang tua di dalam proses belajar mengajar anak-anak di TK itu sangat besar sekali. Karena itulah kami mengharapkan kerjasama dari pihak orang tua untuk mendukung pembelajaran anak-anak yang ada. Nah, visi kita saya sampaikan dulu ya. Visi kita adalah kami melihat terlahirnya generasi anak bangsa yang memimpin dengan integritas ilahi dan keterampilan berkelas dunia. Misi kita adalah melahirkan para pemimpin masa depan yang berdampak mendunia, dan kami memiliki nilai yaitu kreatif, antusias, menghormati, peduli, dan independen. Ini adalah visi misi dari Sekolah Kabar Baik Kami Rindu. Setiap generasi yang disekolahkan di tempat ini akan menjadi anak-anak yang berintegritas dengan karakter Kristus. Karena itulah kami juga ada program karakter building, di mana anak-anak akan belajar untuk mereka bertanggung jawab dengan apa yang sedang diajarkan. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai karakter building ini. Nah, untuk kalender pendidikan, kita akan mulai di hari Senin, Selasa, dan Rabu itu dengan MPLS. MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi 3 hari pertama ini akan dimulai dengan MPLS, dan ini saya sudah umumkan anak-anak masuk jam 7.30 dan akan selesai jam 9. Nah, untuk TKA semua sama, masuknya pagi karena hanya ada 1 kelompok. Untuk kelompok B ini masuknya dibagi 2. Jadi ada yang pagi dan ada yang siang. Kenapa begitu? Karena kami terbatas sumber daya manusianya, gurunya, dan juga terbatas juga untuk fasilitas yang kita tempati sekarang. Jadi kelasnya akan dipakai secara bergantian. Untuk MPLS, untuk kelas pagi itu dimulai 7:30 sampai jam 9. Untuk kelas siang itu dimulai 9:30 sampai dengan jam 11. Informasi berikutnya nanti akan saya sampaikan di grup orang tua murid. Ya, lalu kemudian tanggal 17 Agustus itu ada libur Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan kita tidak ada kegiatan, tapi kegiatan kita akan dilakukan pada hari berikutnya, itu tanggal 18 Agustus ya. Maaf ya, ini upacara untuk SD, jadi tidak ada upacara, tapi kita akan mengadakan lomba 17 Agustus dan anak-anak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka akan menyanyikan lagu kemerdekaan ya. Jadi mereka akan merayakan HUT RI di sekolah pada tanggal 18 Agustus. Nah, rencana kami akan mengadakan karya wisata yang sifatnya adalah edukasi tapi di outdoor. Nah, karya wisata ini kami belum tahu ya Bapak dan Ibu, nanti kami akan informasikan karena kami masih mencari tempat-tempat, lokasi-lokasi yang terjangkau secara finansial dan juga aman untuk dikunjungi oleh anak-anak. Jadi nanti kami akan informasikan lagi. Kurang lebih nanti kalau sudah keluar informasinya, tempatnya di mana, dan biayanya berapa, itu akan kami segera informasikan dan orang tua bisa mulai menabung untuk anak-anaknya bisa mengikuti karya wisata di bulan Oktober nanti. Ya, lalu kemudian di tanggal 10 November kita ada perayaan Lomba Hari Pahlawan. Ini kurang lebih sama dengan perayaan 17 Agustus, tapi bentuknya untuk memperingati Hari Pahlawan. Ya, lalu kemudian tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember akan diadakan evaluasi akhir semester 1.
Jadi bentuknya lebih smooth ya, tidak usah anak-anak tidak usah belajar karena ini hanya sekedar indikator buat kami mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar perkembangan anak-anak selama 1 semester ini. Ya. Lalu kemudian tanggal 16 Desember kami akan adakan Natal TKK Kabar Baik, dan tanggal 17 Desember ini Natalnya hari Jumat, hari Sabtunya akan ada pembagian rapot semester 1. Lalu tanggal 19 Desember sampai tanggal 6 Januari itu anak-anak libur semester 1 dan akan masuk kembali di hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Jadi kurang lebih pembelajaran yang ada ini ya sekitar 100 hari efektif sekolah. Jadi pastikan bahwa dalam waktu yang sangat singkat ini anak-anak tetap bisa maksimal mengikuti pembelajaran dan mereka tetap bisa masuk setiap hari. Oke. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar, anak-anak hanya masuk di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran dan hari Minggu juga tidak ada. Untuk TKA, kedepannya akan masuk jam 8 sampai dengan jam 10. Lalu untuk TKB kelompok pagi akan masuk jam setengah 8 sampai setengah 10. Dan TKB kelompok siang akan masuk setengah 10 sampai dengan setengah 12. Setiap tanggal 1, anak-anak akan di-rolling. Yang tadinya pagi akan masuk siang, yang tadinya siang akan masuk pagi. Jadi semua bisa merasakan ya, bangun pagi itu seperti apa. Jadi anak-anak kalau setiap minggu kita rolling terlalu cepat, jadi kita putuskan untuk di-rolling setiap tanggal 1 saja. Oke. Nah, anak-anak memakai seragam yang sudah ditentukan ya. Untuk MPLS besok, anak-anak masih menggunakan baju bebas ya, Bapak dan Ibu. Nanti baru dipakai seragam di hari Kamis karena kami memberi kesempatan Bapak Ibu untuk mencuci seragamnya terlebih dahulu. Apalagi sekarang musim hujan ya, jadi belum tentu bisa kering dalam waktu 1 hari. Jadi seragam baru bisa dipakai atau kita akan mulai pakai di hari Kamis. Nah, seragam yang digunakan adalah hari Senin, Selasa, dan Kamis. Anak-anak menggunakan seragam kotak-kotak kuning lengkap yang ada kemeja kotak-kotak dan rompinya ya. Nah, anak-anak juga bisa memakai topinya ketika mereka pergi ke sekolah. Hari Rabu, anak-anak akan menggunakan kaos olahraga. Khusus kaos olahraga baru akan diberikan minggu depan. Jadi bersabar ya, nanti kalau hari Rabu depan belum ada kaos olahraganya, anak-anak boleh memakai kaos bebas dan celana celana pendek bebas ya. Yang penting anak-anak bisa moving ya, bisa bergerak dan nyaman menggunakan baju yang ada untuk olahraga. Nah, hari Jumat anak-anak memakai baju bebas ya, tetapi ada kemurahan Tuhan karena kami masih memiliki banyak stok untuk kemeja batik ukuran kecil. Jadi rencana kemeja batik ukuran kecil ini akan dibagikan untuk anak-anak TK tanpa dipungut bayaran lagi. Jadi hari Jumat anak-anak akan menggunakan batik merah. Bawahnya apa? Bawahnya boleh pakai celana bebas, boleh pakai rok bebas. Jadi saya kembalikan kepada nyamannya anak-anak mau seperti apa. Kalau anak perempuan nggak punya rok mau pakai rompi yang kuning itu juga nggak apa-apa dipakai. Kalau mau pakai celana yang kuning sekolah itu mau dipakai lagi boleh nggak apa-apa untuk batik merahnya. Jadi bebas ya Bapak dan Ibu bawahnya mau seperti apa. Tapi atasnya nanti akan dibagikan baju batik. Ini dibagikan kapan? Kami akan bagikan nanti ya Bu, Bapak minggu depan berhubung ukurannya sangat terbatas. Jadi kami mau cocokkan dulu nih dengan anak-anak supaya tidak ada yang terlalu kekecilan dipakai oleh anak-anak. Nah, setiap hari kami mohon kerjasama dari orang tua untuk menyiapkan buku sesuai arahan dari guru kelas. Jadi nanti untuk TKB yang belum masuk dalam grup atau TKA yang belum masuk dalam grup kelas akan segera dibuat grup kelasnya. Di grup kelas tersebutlah wali kelas akan menyampaikan perlengkapan apa yang harus dibawa. Nggak usah khawatir Bapak dan Ibu karena orang tua akan menyampaikan 1 hari sebelumnya.
Ya, jadi bukan pagi-pagi, takutnya sudah tidak keburu ya. Jadi nanti 1 hari sebelumnya wali kelas akan menyampaikan ya, kemungkinan sekitar sore ya menjelang malam wali kelas akan menyampaikan perlengkapan apa yang harus dibawa esok hari. Bukunya buku yang mana harus dibawa? Karena buku yang hari ini dibagikan itu ada 10 tema dan 10 tema itu tidak harus dibawa semuanya. Jadi kita nih mengerjakan atau kita memakai pembelajaran itu per tema. Ya, tema apa yang mesti dibawa nanti akan diinformasikan. Pastikan setiap buku yang tadi Bapak Ibu sudah ambil dan sudah terima itu diberi nama. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu diberi nama di pojok kanan atas supaya tidak tertukar dengan teman yang lain. Nah, alat tulisnya juga sama Bapak Ibu, dikasih nama, diberi nama, di label. Kalau ada label nama, puji Tuhan. Tidak ada label nama, tinggal beli stiker Tom and Jerry, ditulis nama, lalu kemudian diisolasi. Ya, pensil warna yang nanti juga akan dibawa, tolong diberi nama semuanya. Bukan kotaknya yang diberi nama ya Bapak Ibu, tapi pensil warnanya. Mengingat anak-anak satu meja itu mereka bisa bertiga, karena meja kan besar ya. Nah, waktu mereka mengeluarkan pensil warna, namanya anak-anak itu tidak akan pernah bisa rapi. Ya, jadi cenderung mereka akan membuka semua pensil warna mereka dan mereka akan meletakkan semuanya di atas meja. Jadi kami mohon kerjasama supaya tidak membingungkan wali kelas ini punya siapa, ini punya siapa, ini merek Grebel yang siapa, merek Joyko yang siapa. Nah, tolong diberikan nama. Demikian juga dengan penghapusnya. Tolong diberikan nama, rautannya juga diberikan nama. Dan setiap hari pastikan alat tulis yang dibawa oleh anak-anak adalah alat tulis yang siap dipakai. Ya, Bapak Ibu ya, alat tulis yang siap dipakai. Pensil sudah diraut, penghapusnya bersih, tidak hitam-hitam, ya. Rautannya juga sudah rapi. Nah, kenapa kami perlu kerjasama dalam hal ini ya? Karena kalau wali kelas harus meraut kembali pensil anak-anak satu persatu, itu akan wasting time banget ya, akan memakan waktu sekali. Demikian juga dengan pensil warna dan krayon yang dibawa, tolong sudah dalam keadaan siap dipakai. Nah, setiap hari anak-anak akan membawa bekal makan dan minum. Ya, untuk saat ini masih bebas, tapi nanti ada waktu-waktu di mana anak-anak akan makan bersama. Nah, makan bersamanya ini dengan menu yang sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari tertentu ditetapkan, nanti anak-anak akan membawa sop jagung, contoh ya, atau sop bakso dengan wortel dan kentang, ditambah dengan tempe. Ini hanya contoh saja. Jadi tolong nanti disiapkan sesuai dengan instruksi dari gurunya. Tidak usah khawatir, untuk menu bekal anak yang akan diseragamkan, di mana anak-anak akan makan bersama, ini juga akan diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini mohon kerjasama orang tua untuk menyiapkannya. Jika ternyata orang tua sibuk kerja, mungkin ada orang tua yang lain dalam satu grup itu yang jago masak, yang dulu mungkin pernah ikut finalis MasterChef gitu kali ya, pernah mau coba jadi peserta MasterChef gitu ya. Nah, itu bisa membantu tuh teman-teman yang lain, bisa pesen sama mamah tersebut ya. Jadi karena kadang-kadang kita ada beberapa tema atau beberapa acara di mana anak-anak akan belajar makan bersama. Dan itu betul-betul membutuhkan kerjasama dari orang tua murid. Oke, lalu pastikan bekal makan dan minum yang dibawa oleh anak-anak kita adalah makanan dan minuman yang baru. Jadi bukan kue yang kemarin baru dibeli. Ini maksudnya gini, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita beli kue jajanan pasar untuk besok. Ya, sehingga pada saat esok hari dimakan sudah dalam keadaan basi. Jadi kami juga pernah menemukan hal yang sama seperti ini. Demikian juga dengan minuman, ya Bapak dan Ibu tolong botol minum anak-anak dicuci setiap hari. Ya, airnya diganti setiap hari. Jangan sampai gara-gara air minumnya kotor, maka anak-anak kita menjadi diare ya.
Nah, air minum yang dibawa adalah air putih, bukan air berwarna. Jadi pasti kami tidak akan mengizinkan anak-anak untuk meminum air yang berwarna. Ya, jadi hanya air putih saja. Plus susu kalau mau bawa boleh. Ya, susu kotak itu masih diperbolehkan. Karena ada beberapa anak-anak yang terbiasa untuk makan atau sarapannya itu misalnya roti dan susu. Itu nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini semua tolong diperhatikan, termasuk perlengkapan-perlengkapan yang nanti akan diminta dibawa oleh orang tua ya. Contohnya seperti gunting ya, lem. Nah, itu kan biasanya kan akan disediakan sendiri oleh orang tua. Nah, itu tolong nanti dipersiapkan. Kami akan informasikan jauh-jauh hari. Di sekolah pun kami juga menyediakan. Jadi kami ada menjual juga gunting, pensil warna, lalu kemudian cat air untuk finger painting ya, lalu kemudian beberapa perlengkapan-perlengkapan yang biasa dipakai dan itu harus dibeli tapi mama dan papa, bapak dan ibu tidak sempat membelinya, itu bisa membeli di sekolah, tapi tolong diinformasikan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, saya terbalik terus ya. Nah, untuk kurikulum yang kita gunakan ini masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kita belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya Bapak dan Ibu ya. Kami masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, kurikulum yang kita gunakan tahun ini sebenarnya kami sudah modif sedikit karena ada beberapa inovasi dari kreativitas yang kurang lebih sama dengan kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum 2013 ini akan ada pengembangan pembentukan perilaku anak melalui apa? Melalui nilai-nilai agama dan moral. Jadi setiap pagi, Bapak dan Ibu ya, jangan terkejut, kami pasti akan share firman Tuhan dan akan bagikan renungan singkat dalam versi anak-anak. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah sekolah Kristen, maka yang kami bagikan adalah firman Tuhan dengan based on dari Alkitab. Ya, itu yang akan kita sampaikan. Nah, kita akan menilai apakah anak-anak bisa mendengarkan, apakah anak-anak bisa menjawab pertanyaan ya yang kami berikan, apakah anak-anak menyimak bagaimana perilaku mereka. Ini akan masuk dalam nilai-nilai agama dan moral ya. Ini juga akan nilai juga sosial, emosional dan kemandirian mereka. Bagaimana mereka menyikapi ketika ada masalah. Mungkin ada teman yang egois yang tidak mau meminjamkan pensilnya. Nah, kita bisa melihat ya, anak ini punya belas kasihan atau tidak. Nah, lalu kemudian kita juga bisa melihat juga apakah anak-anak ini sudah mandiri, bisa membuka sendiri botol minumnya, bisa membuka sendiri tempat makannya. Jadi saya himbau untuk orang tua menyiapkan perlengkapan yang mudah dibuka oleh anak. Kalau bawakan tas tidak usah digembok tasnya ya Bapak dan Ibu ya. Nanti hilang kuncinya, kita yang repot gimana cara buka tasnya. Jadi cari tas yang paling simple, yang sederhana, yang mudah dibuka oleh anak. Nah, besarnya tas juga sama ya Bapak dan Ibu, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti susah memasukkan botol minum dan tempat makannya ke dalam tas. Jadi cari yang kira-kira fleksibel, anak-anak bisa mudah memasukkan sendiri botol minum dan juga untuk bekal makanannya. Kami guru-guru pasti membantu Bapak Ibu. Kita pasti akan membantu meresleting, menutup kembali tas anak-anak, tapi kami juga mengajarkan mereka supaya mereka nanti 3 bulan ke depan mereka sudah bisa mandiri menutup sendiri kotak makannya dan menutup sendiri botol minumnya dan juga tas mereka. Jadi merapikan sendiri. Kami akan memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar mandiri. Jadi tolong kerjasama dari orang tua untuk menyiapkan fasilitas yang mudah digunakan oleh anak-anak. Lalu kami juga akan menilai pengembangan kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan bahasanya. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata, dia bisa memahami apa yang kami ajarkannya. Lalu juga kemampuan kognitif anak dalam hal pengetahuan alamnya, ya, pengetahuan sosial dalam bentuk yang sangat sederhana ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Lalu kemudian kami juga akan menilai bagaimana dia bisa mengerjakan
hal-hal yang sangat sederhana. Contoh seperti menghitung pensil ya. Lalu kemudian kami juga akan melihat kemampuan kognitif anak dalam hal mereka misalnya mengurutkan ya dan sebagainya. Ini penilaiannya banyak banget ya Bapak Ibu untuk anak-anak, tapi secara umum kami melihat kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan fisik, motorik dan kesehatan serta kemampuan seni mereka. Kemampuan seni maksudnya apa? Ketika mereka bernyanyi, ketika mereka mengikuti nada, ketika mereka menggerakkan tangan mereka, ya, ketika olahraga, kami ada senam, itu kan kemampuan seni juga kan. Jadi kita bisa melihat selain fisik motoriknya kita lihat, kami juga menilai kemampuan seni mereka. Nah, kita juga melihat kesehatan karena kita ada menimbang ya, kita ada menimbang dan mengukur berat badan anak. Apakah anaknya ini berat badannya sesuai standar atau masih di bawah rata-rata, atau justru kelebihan berat badan. Nah, ini nanti akan jadi masukan-masukan buat kami, akan kami sampaikan kepada orang tua. Nah, 6 bulan sekali kita akan dikunjungi oleh dokter-dokter dari puskesmas yang akan memberikan obat cacing buat anak dan juga akan memberikan akan memeriksa kesehatan anak-anak kita ya. Nah, nanti masukan dari para pelayan kesehatan ini akan kami sampaikan. Tapi kalau tidak ada yang disampaikan berarti anak Bapak dan Ibu dalam keadaan baik-baik gitu ya, sehat sempurna. Tapi kalau ada masukan misalnya tolong Bu ini diperiksa ya ke puskesmas. Lebih lanjut takutnya ada sesuatu mungkin di paru-parunya atau ada masukan tolong Bu udah dicek matanya ternyata dia tidak bisa melihat dari jarak pandang yang normal, jadi tolong dicek ke dokter mata. Itu biasanya kami akan beritahukan. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan dari kami, dari guru kelas, berarti anak ibu aman-aman saja, baik-baik saja, ya. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah semua program pembelajaran yang sudah ada ini akan dilaksanakan melalui kegiatan bermain dan belajar secara bertahap, berkesinambungan dan sifatnya adalah pembiasaan ya. Jadi tidak usah khawatir kalau anak-anak belum hafal lagu karakternya. Tidak usah khawatir kalau anak-anak belum hafal huruf A yang mana, huruf I yang mana. Ya, jadi ini kan sifatnya kesinambungan, bertahap ya. Jadi jangan paksakan anak untuk bisa dan jauh mengerti lebih cepat daripada apa yang kami ajarkan. Ini juga kami membutuhkan kerjasama dari orang tua murid. Nah, program pembelajaran ini diterapkan melalui tema-tema sesuai dengan kebutuhan anak. Temanya apa aja? Kita punya 8 tema sesuai dengan buku yang Bapak Ibu sudah terima ya. Ada diriku, lingkunganku, binatang, tumbuh-tumbuhan, negaraku, budayaku, alam semesta, dan kendaraan. Kemungkinan ada yang berubah kali ya, Mem Santi ya. Saya belum update ya buku yang baru ini. Ya, Mem. Udah semua, Mem. Udah benar. Betul ya? Baik, sesuai, Mem. Oke, terima kasih. Jadi 8 ya, Mem, bukan 10. Ya, 8 ya. Oke, 8 buku tema yang Bapak Ibu sudah terima. Nah, ini akan dipelajari secara berurutan. Jadi tolong buku-buku yang dibagikan tidak dikerjakan terlebih dahulu. Karena nanti repot. Sampai di kelas harus dihapus. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membacakannya. Bapak dan Ibu bisa mempersiapkannya bisa, tapi jangan dikerjakan. Ya, itu pesan dari kami. Ya, buku diriku, buku latihan membaca menulis jangan dikerjakan dulu tanpa instruksi yang diberikan oleh wali kelasnya. Nah, biasanya satu tema itu dikerjakan atau dipelajari selama kurang lebih 4 minggu, Bapak dan Ibu, ya. Sehingga waktu pembelajaran kita tuh hanya 8 minggu saja, hari efektif sekolahnya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Jadi tergantung dari tema yang ada dan seberapa besar kami berusaha untuk memberikan atau memasukkan pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam setiap tema-tema yang ada. Ya, ini ya tema yang pertama pasti akan kita bahas adalah tema diriku. Ya, nanti ada apa-apa aja yang mesti dibawa itu juga akan kami informasikan.
berikutnya ya. Nah, segala informasi itu akan kami berikan dalam buku penghubung. Nah, tadi buku penghubungnya memang kami belum kasih kepada orang tua karena kami masih pegang. Nanti akan kami berikan ketika kami memberikan informasi awal untuk orang tua murid. Tolong buku penghubungnya kalau ada dibaca. Kami akan informasikan di grup kelas bahwa hari ini dibagikan buku penghubung. Tolong Bapak dan Ibu membaca buku penghubung dan menandatangani buku penghubung itu. Seperti itu ya Bu. Lalu kemudian dikembalikan pada keesokan harinya sudah ditandatangan. Dan kalau Bapak dan Ibu ada pesan bisa disampaikan di buku penghubung itu ya. Tapi Bapak dan Ibu juga tetap bisa menyampaikan kepada kami melalui chat ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang tua yang malas udah nulis-nulis ya, udah chat aja deh sama wali kelasnya, boleh. Silakan pilihlah cara yang mana yang Bapak dan Ibu bisa lebih enjoy, lebih nyaman, dan menurut Bapak dan Ibu itu lebih komunikatif. Ya, terserah. Kami membuka diri untuk menerima chat dari Bapak dan Ibu ya, tapi jangan lupa kami juga perlu tidur. Jadi tolong kalau bisa jangan chat di atas jam 9 malam ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau bertanya atau apa itu bisa pagi sampai dengan siang hari atau sore hari. Malam saya rasa sudah tidak perlu lagi untuk chatting kecuali sesuatu yang sangat mendesak atau ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan atau ingin tanyakan dan ini sifatnya sangat urgensi. Oke. Nah, selain buku yang ada, kami juga memberikan latihan membaca dan menulis. Nah, untuk latihan membaca dan menulis ini ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu. Ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada huruf-huruf yang kami perkenalkan terlebih dahulu. Nah, tapi yang pasti yang akan diperkenalkan di TKA itu adalah huruf vokal ya, huruf A, I, U, E, O. Jadi sampai betul-betul mereka mantap mengerti huruf vokalnya baru kita akan masuk ke huruf konsonannya. Nanti kalau huruf konsonannya sudah mantap baru kita akan kasih tahap akhir itu tutup konsonan seperti misalnya bun gitu jadi sabun. Lalu apalagi ya tak gitu jadi kotak ya seperti itu ya. Tapi semua itu tadi saya sampaikan berkesinambungan dan ada tahapannya. Jangan memaksakan anak-anak untuk mereka bisa lebih cepat daripada apa yang diajarkan. Nah, kalau ternyata anak-anak sudah paham, ini huruf A udah tahu semua, mau masuk ke huruf I dan kami belum ajarkan, silakan ya, tidak apa-apa. Tapi kalau huruf A-nya aja dia belum paham yang mana, lalu kita masuk lagi ke huruf I, ini akan sangat membingungkan sekali buat anak-anak. Nah, untuk tahapan membaca kami sudah atur ya, kami sudah apa istilahnya ya, kami sudah setting supaya anak-anak bisa memahami setiap huruf-huruf ini dengan maksimal. Karena itulah tidak berurutan ya. Kenapa tidak berurutan? Karena ini membingungkan buat anak-anak. Kalau kami ajarkan langsung huruf habis A kan B kan, habis B lalu C terus D ya. Nanti B-nya belum mantap udah huruf D. Jadi mereka bingung ini B ini kok perutnya di depan yang D perutnya di belakang gitu kan misalnya kan, atau B perutnya di belakang kok yang D perutnya di depan. Nah, ini membingungkan buat mereka. Karena sama seperti sikat gigi mau dibalik kanan mau dibalik kiri tetap sikat gigi buat mereka. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini huruf-huruf yang agak membingungkan itu kami jeda dalam tahapan yang berikut. Seperti N dengan M itu buat mereka tuh sama. Jadi kalau dikasih langsung MN gitu kan, terus OPQRS, nah itu membingungkan sekali. Jadi ini sudah tahapan yang kami sudah atur berdasarkan pengalaman kami mengajar anak-anak. Dan saya percaya setelah mereka menyelesaikan TKA, mereka sudah bisa membaca suku-suku kata yang ini. Ya, mereka udah tahu nih ya, baca bola, baca kura, lalu baca hari, itu udah sangat mudah sekali. Sehingga di TKB kami tinggal memantapkan dan menambahkan tutup konsonan. Nah, untuk anak-anak yang baru pertama kali masuk, dan ini langsung masuk ke TKB, tadi saya disampaikan ya, ini akan dipisahkan kelompoknya. Karena anak-anak dari TKA ke TKB itu sudah sangat pintar-pintar sekali. Jadi mereka sudah siap, tinggal kami mantapkan dengan huruf-huruf sambung, ya, huruf-huruf tutup, ya, lalu kemudian
kami akan latih membacanya lebih lagi dibandingkan dengan satu kelompok. Jadi tolong jangan di-compare ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ada di kelompok 1, di mana itu adalah alumni atau anak-anak TKA yang baru naik ke TKB. Nah, kelompok satu lagi kan belum mengerti sama sekali. Nah, itu jangan di-compare ya. Kok anak saya nggak bisa sih seperti anaknya itu? Anak itu udah pinter bacanya ya, karena dia kan dari TKA. Ibu baru masuk anaknya sekarang, ini jangan di-compare. Itu pesan dari saya ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk penilaian anak-anak nanti di rapot itu ada 4 item. Yang pertama adalah BB, MB, BSH, BSB ya. BB itu belum berkembang, MB itu mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, dan BSB itu berkembang sangat baik. Apa yang kami sampaikan di rapot itu adalah keadaan, apa yang kami lihat, apa yang kami nilai, dan apa yang terjadi pada saat pembelajaran onsite. Kami tidak bisa menilai anak-anak ketika ada di rumah. Jadi Bapak dan Ibu jangan bilang seperti ini ya. Kalau di rumah anak saya bisa tuh nulis sendiri, ya anak saya di rumah bisa baca. Nah kalau di sekolah dia nggak bisa. Jadi kami menilai sesuai dengan kemampuan real anak ketika dia di sekolah, bukan ketika dia di rumah. Ya, jadi karena itu Bapak dan Ibu tolong setiap masukan yang kami sampaikan ya, tolong diterima untuk kebaikan anak tersebut. Karena biasanya ketika kami sampaikan raport ya, itu kami juga akan berikan notes, catatan apa yang harus dikejar, apa yang harus diperhatikan sehingga anak-anak ini akan jauh lebih mengerti atau lebih berkembang daripada semester sebelumnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak usah kaget tuh kok semuanya mulai berkembang sih Mem? Kok nggak berkembang sesuai harapan? Apalagi berkembang sangat baik ya, karena namanya juga baru belajar. Ya anak-anak ini kan baru ada di TK. Ini suasana baru, teman-teman baru, kelas yang baru. Jadi mereka pasti butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Oke. Nah, saya ada sedikit informasi atau peraturan buat orang tua karena kami masih membutuhkan kerjasama dari para orang tua yang ada. Yang pertama adalah orang tua wajib menyiapkan keperluan sekolah anak dengan baik. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, tolong baca di grup atau ada di buku penghubung ya, itu tolong dipersiapkan. Kalau ada kendala bisa bicara sama wali kelasnya. Kalau ada perlengkapan yang mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa siapkan dan itu bisa dibeli di sekolah, itu Bapak dan Ibu bisa sampaikan kepada wali kelas yang bersangkutan. Lalu anak wajib hadir di sekolah tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Karena jam belajar kita cuma 2 jam. Kalau anak-anak udah terlambat 30 menit, itu sudah kelewat pembukaannya. Sehingga waktu anak-anak tiba di sekolah dalam keadaan terlambat, ya itu udah pasti secara emosi, secara psikologi, anak-anak akan mengalami yang namanya bahasanya ini loh, mereka jadi down sendiri gitu loh. Karena mereka melihat bahwa kok saya datangnya terlambat, teman-teman saya sudah buka buku, atau teman-teman saya sudah maju ke depan, tapi saya belum maju ke depan. Nah ini sangat tidak nyaman buat anak-anak. Jadi pastikan anak-anak hadir itu 5 sampai dengan 10 menit sebelumnya. Biasanya ketika hadir nanti Bapak dan Ibu tolong jangan langsung ditinggal ya. Ketika hadir anak-anak cuci tangan, itu udah pasti akan ada guru yang ada di depan yang standby. Anak-anak cuci tangan, lalu kemudian mereka akan melap tangan mereka. Kami tidak pakai serbet, tapi kami pakai tisu. Dan kami akan ajarkan anak-anak untuk mengambil tuh maksimal hanya 2 lembar saja. Supaya kita sama-sama belajar menjaga bumi kita ya. Mungkin kalau di rumah sering ambil tisu sampai berlembar-lembar ya. Ini kalau udah cuci tangan cukup ambil 2 lembar saja. Lalu kemudian setelah cuci tangan anak-anak akan diukur suhunya. Kalau ternyata suhunya tinggi, maka kami akan kembalikan lagi kepada orang tua supaya orang tua supaya anak-anak ini belajar di rumah saja ya. Jadi anak-anak boleh ke sekolah hanya dalam keadaan sehat. Kalau anak batuk, pilek, demam, lalu kemudian mungkin ada sakit mata gitu ya, itu tolong istirahat dulu di rumah. Nanti bisa tanya sama guru kelasnya apa yang harus diajarkan atau apa yang harus dilakukan di rumah ya. Tetap tidak akan ketinggalan anak-anak, nggak usah khawatir ya Bapak dan Ibu, karena kesehatan itu jauh lebih penting
Ya, ini penting sekali sudah diumumkan oleh Diknas bahwa prioritas utama anak-anak kita adalah sehat dulu. Ya, nanti setelah itu baru pencapaian pembelajarannya. Oke, nah lalu ketika anak-anak hadir di sekolah, biasanya kan anak-anak itu sudah sarapan ya, walaupun mungkin sedikit. Mungkin cuma makan 2 sendok makan nasi dengan sop atau apa gitu ya, atau makan sedikit roti supaya ketika mereka ada di sekolah, mereka bisa fokus. Anak-anak yang tidak sarapan, mereka datang ke sekolah, terus mereka belajar, itu pasti bawaannya lemes, bawaannya pusing ya, terus mereka bawaannya tidak ada semangat, tidak ada energi untuk mereka beraktivitas. Ya, kalau bagi nggak sarapan tapi minum susu ya nggak apa-apa, ya kasih dulu susunya, ya supaya pas di sekolah mereka lebih berenergi. Nah, orang tua tuh wajib mendampingi dan melatih anak untuk mandiri. Jadi selama ada di sekolah kita yang bantu, tapi selama di rumah Bapak dan Ibu mengajarkan, gitu ya. Artinya anak-anak sampai di rumah diajarkan untuk mengganti baju, ya. Lalu kemudian mereka diajarkan untuk mereka tidur siang, diajarkan untuk mereka makan, ya, mulai menggunakan makan sendiri, gitu ya, dengan sendok, ya, dan tidak pakai tangan. Lalu kemudian anak-anak juga diajarkan untuk mereka bisa membuka baju sendiri ketika mereka mau mandi dan sebagainya seperti itu. Kalau mereka habis pipis atau habis pi gitu ya, gimana ceboknya, nah itu diajarkan. Jadi mulai diajarkan kepada anak-anak. Kami di sekolah mengajarkannya, tapi kami juga berharap di rumah juga anak-anak diajarkan sehingga tidak terkesan apa yang sudah kami ajarkan di sekolah menjadi sia-sia ketika sampai di rumah. Satu lagi, Bapak dan Ibu, kami juga mengajarkan bahasa yang santun. Jadi, bentar ya, saya minum dulu. Jadi Bapak dan Ibu tolong juga sama, kita punya kesepakatan bersama bahwa kita tidak menggunakan kata gue dan elu. Ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi kita menggunakan kata saya dan kamu. Ya, lalu kita juga belajar untuk menggunakan kata-kata yang bijak, tidak mengatakan anak nakal, anak bodoh, ya. Lalu anak tidak tahu diri dan sebagainya. Jangan ya, Bapak dan Ibu ya. Kita mau sama-sama memberikan motivasi, memberikan dukungan buat anak-anak. Karena setiap kali di kelas selalu kami sampaikan bahwa kamu hebat, kamu pintar, kamu pasti bisa, kamu sanggup mengerjakan hal ini. Jadi motivasi-motivasi ini yang kami berikan kepada anak-anak. Ya, jadi ketika di rumah lakukan hal yang sama. Terus tidak ada semua pekerjaan yang sempurna atau perfect ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti ada buku latihan kami berikan lalu Bapak Ibu merasa kecewa lalu dihapus lagi. Ulang lagi anak yang ngerjakan. Hapus lagi, ulang lagi mengerjakan sampai bukunya robek. Ini setiap tahun selalu ada aja yang seperti ini. Jangan ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ini membuat anak-anak menjadi stres. Jadi biarkan mereka bisa mengeksplor diri mereka bisa mengerjakan setiap tugas, kita bantu mengarahkan saja. Khusus buat TKA ya boleh dibantu dipegang tangannya, tapi tidak mengerjakan. Tapi orang tua tidak mengerjakan tugas anaknya. Karena kami bisa membedakan dari tekanan, ya tekanan pensil, lalu kemudian hurufnya ya kami tahu ini dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang tua. Jadi mohon dibantu. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu mengerjakan setiap tugas yang ada, anak-anak tidak akan pernah bisa menulis. Yang kasihan nanti dari ketika kelas 1 tulisannya jadi amburadul, ya, berantakan. Nah, kenapa? Karena semasa TK-nya dia selalu dikerjakan tugasnya oleh orang tua. Oke, nah lalu poin berikutnya untuk pembayaran uang sekolah itu dapat dilakukan mulai tanggal 1 sampai 10 bulan yang bersangkutan. Khusus untuk uang sekolah di bulan Juli ini masih bisa dibayarkan cash atau dibayarkan via transfer ke rekening Asama Tiomari dan Heni Ratnawati yang 7410. Tapi nanti mulai bulan Agustus pembayaran uang sekolah itu menggunakan virtual account BCA. Kami akan berikan virtual account-nya kepada orang tua sehingga orang tua bisa membayarkan secara mandiri ya, bisa melalui aplikasi atau transfer atau bisa minta
Rata-rata udah punya rekening BCA. Kalaupun enggak, mungkin bisa transfer antar rekening juga bisa ya. Saya percaya setiap kita pasti punya rekening lah. Dalam keadaan zaman seperti ini ya, kita pasti ada rekening, dan itu juga bisa transfer antar rekening. Khusus untuk anak-anak yang ada donaturnya, maka virtual account-nya kami berikan kepada donatur yang bersangkutan. Oke, ya. Lalu orang tua diwajibkan untuk datang jika ada pemanggilan dari pihak sekolah, baik untuk rapat yang diadakan antara orang tua dan sekolah, baik itu pembekalan atau pembinaan untuk orang tua, maupun untuk pertemuan dengan wali kelas atas masalah anak di sekolah. Masalah anak di sekolah kami pasti akan selesaikan Bapak Ibu. Tolong jangan main hakim sendiri ya. Jangan tiba-tiba datang ke sekolah lalu memukul ya, memukul anak orang lain hanya karena anaknya habis bertengkar dengan anaknya sendiri atau dengan anak orang tersebut ya. Jadi semua permasalahan di sekolah biarkan kami yang akan menyelesaikannya. Ya, kami mohon kerjasama dari pihak orang tua. Ya, dan tidak usah khawatir karena biasanya anak-anak itu bertengkar adalah hal yang lumrah. Asal mereka tidak bermain pukul ya, tidak main baku pukul ya. Tapi anak-anak misalnya rebutan mainan, lalu kemudian mungkin ada yang iri, ada yang merasa tidak diperhatikan, lalu kemudian mengadu kepada orang tuanya, itu adalah hal yang lumrah. Itu adalah hal yang biasa, itu emosi anak-anak. Bapak dan Ibu bisa sampaikan kepada kami dan kami akan selesaikan di sekolah dengan cara baik-baik ya. Karena nanti kalau Bapak dan Ibu selesaikan sendiri, nanti Bapak dan Ibu bertengkar dengan orang tua murid yang lain, nah hubungannya jadi nggak baik. Padahal anak-anak besoknya sudah baik lagi sama temannya. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian orang tua wajib menandatangani buku latihan anak. Setiap tugas ditandatangani. Entah itu buku latihan yang kami bagikan melalui buku tulis atau latihan-latihan yang dikerjakan di buku cetaknya. Itu semua harus ditandatangani oleh orang tua murid. Kalau untuk buku cetak bisa ditandatangan di atas sebelah kanan atas ya. Jadi supaya kami tahu bahwa ini sudah diperiksa atau sudah didampingi oleh orang tua murid. Dan setiap buku penghubung yang dibagikan wajib ditandatangani oleh orang tua murid. Ya, tadi saya sampaikan juga setiap permasalahan yang muncul dalam diri anak selama aktivitas pembelajaran di sekolah akan diselesaikan dengan baik oleh pihak sekolah. Nah, kami berharap tidak ada arisan ya Bapak dan Ibu di sekolah, tidak ada judi, tidak ada minum-minuman keras, tidak ada narkoba, tidak ada merokok di lingkungan sekolah Kabar Baik, termasuk di kantin sebelah yang biasa dipakai food court itu ya. Saya berharap orang tua bisa memberikan contoh yang baik dengan tidak nongkrong-nongkrong dan merokok di sana. Itu sangat tidak menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Karena mereka tahu itu mamanya ini, itu papanya itu lagi ngerokok tuh di situ tuh. Ya, di kantin itu. Jangan ya Bapak dan Ibu tolong tahan, berikan keteladanan yang positif buat anak-anak. Lalu orang tua tidak diperkenankan memberikan hadiah atau pemberian apapun kepada guru selama proses kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak ada perayaan ulang tahun untuk guru. Tapi kalau anak-anak mau dirayakan ulang tahunnya di sekolah, silakan. Ya. Lalu kalau misalnya anak pada saat event ulang tahun itu Bapak dan Ibu ingin memberkati guru-guru dengan makan siang, silakan. Tapi sampaikan kepada kami. Dan makan siang yang diberikan kepada guru atau bingkisan yang diberikan kepada guru itu jumlahnya adalah sejumlah seluruh guru yang ada di sekolah Kabar Baik. Ya, jadi kami tidak menerima jika hanya cuma diberikan pada satu atau dua guru saja kalau ingin memberikan hadiah. Nah, biasanya kami memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan Thanksgiving itu pada saat pembagian rapot saja. Ya, dan itu juga bentuknya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Karena setiap dana yang terkumpul itu akan kami bagi bersama. Guru TK dan SD semua sama di sini. Kita kumpulkan, kita bagi bersama sejumlah dengan guru-guru yang mengajar di sekolah Kristen Kabar Baik ini. Oke, jelas ya Bapak dan Ibu. Nah, yang paling terpenting adalah orang tua wajib memberikan keteladanan positif kepada anak. Jadi tolong jaga kata-kata, tolong jaga sikap ya. Tolong jaga perilaku, jaga etika, sehingga anak-anak juga melakukan hal yang sama. Biasanya
Kalau orang tua sering mencubit anaknya, nanti di kelas dia akan mencubit temannya. Ya, itu yang terjadi ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sering pukul anak-anak Bapak dan Ibu, dia akan pukul kembali kami. Dia akan pukul kembali teman-temannya. Kalau dia tidak suka dengan kami. Dan itu yang terjadi. Jadi tolong berikan keteladanan positif yang baik ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara kita memberikan salam itu juga akan kelihatan. Kami akan mengajarkan ya Bapak Ibu, bagaimana mereka mengucapkan salam, bagaimana mereka akan membalas salam, itu semua kami akan ajarkan buat anak-anak. Tapi kami berharap orang tua juga mengajarkan hal yang sama. Hal-hal yang beretika dan sopan ini hal-hal yang dasar sekali ya. Lalu juga kita akan ajarkan anak-anak untuk berdoa sebelum makan. Mereka kami ajarkan untuk berdoa sebelum pulang. Pada saat datang mereka berdoa ya. Itu juga menjadi bagian dan gaya hidup ketika mereka ada di rumah. Ya, kami akan kasih tahu kepada anak-anak nanti di rumah kalau mau makan juga berdoa ya. Tidak hanya di sekolah kalian berdoa, tapi di rumah pun juga kalian harus berdoa sebelum makan. Nah, terus juga sama, mau tidur juga harus berdoa ya. Itu juga kami akan sampaikan kepada anak-anak. Jadi mohon kerjasama dari orang tua supaya nilai-nilai Kristiani ini ada dalam jiwa anak-anak ya. Nah, juga jaga ucapan juga ya Bapak dan Ibu, karena biasanya anak-anak akan mengikuti cara bicara orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sering mengatai ya bilang mengatai anak dengan kata-kata bodoh atau nakal, dia akan mengucapkan hal yang sama kepada temannya. Ya, itu yang akan terjadi. Karena anak-anak adalah peniru yang sangat tulung sekali. Jadi kami sudah sangat tahu, kami sangat mengerti sekali. Jadi kalau kami di sekolah, kami bisa menilai anak-anak, ya seperti apa anak laki-laki itulah bapaknya. Seperti apa anak perempuan ya itulah emaknya, itulah ibunya, gitu ya. Jadi kita bisa menilai dari cara dia duduk, cara dia berjalan, cara dia berbicara. Oh, ini istilah itu kopasnya, kopas orang tua. Karena anak-anak TK ini akan sangat mengikuti sekali gaya, cara bicara, ya, lalu perilaku dari orang tuanya itu percis plek sama seperti anak-anak, seperti orang tuanya. Oke, sampai di sini saya sudah selesai. Apakah ada yang bertanya? Sudah pas jam 1 ya. Saya kasih kesempatan beberapa orang tua murid yang ingin bertanya perihal pembelajaran di TK Kabar Baik. Apakah semua sudah sangat jelas? Jelas, Mem. Jelas ya. Oke, puji Tuhan ya. Saya berharap ada kerjasama yang baik ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya. Ya, jadi bisa bertanya kepada kami ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang mengerti, bertanyalah. Karena kalau malu bertanya maka sesat. Ya, sesat bukan di jalan ya. Sesat buat anak kita, Bu. Ya, jadi jangan malu untuk bertanya demi kemajuan anak-anak kita. Kami akan berusaha sekali kalau ada tugas yang dikerjakan di rumah karena tidak sempat dikerjakan di sekolah, karena waktu kita cuma 2 jam ya di sekolah, itu biasanya kami juga akan berikan contoh-contohnya. Jadi supaya modelnya itu sama dengan apa yang diberikan dari sekolah. Jadi tidak usah khawatir. Kalau misalnya kurang jelas, perlu video call aja ya. Jadi bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Dengan siapa ini? Saya ayahnya calon murid TKA, Pujima Ayu Mumpuni, Bu. Oh ya, boleh Pak. Saya Pak Eri. Oh ya, Pak Eri, ada yang ingin disampaikan, Pak? Mohon maaf, kami tadi terlambat sekian menit. Ternyata Ibu sudah menyelenggarakan bimbingan kepada kami orang tua. Singkatnya ada 2 pertanyaan saya, Ibu. Apa itu? Yang gampang saja. Pertama, kalau orang tua mengantar anaknya, bolehkah orang tuanya itu menunggu, katakanlah di halaman ataupun di terasnya gitu, Bu? Itu menunggu anaknya. Yang kedua, apakah kepada anak ini harus selalu malam-malamnya itu orang tua harus menantangani hasil kerjanya nih, contohnya begitu, Bu.
Yang Iya. ketiga Ibu, ada lagi pertanyaan kami. Baru tadi pagi kami buka plastik daripada buku-buku yang kemarin. Ternyata di dalam ada buku tabungan, Bu. Selain tabungan yang bulat, gitu. Apa bedanya yang tabungan itu celengan dengan tabungan yang buku? Ada 3 poin, Bu. Mungkin bisa singkat saja jawabannya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima Dan selamat ya, kasih udah Bapak kembali dari Eri. Pekalongan ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Eri sudah membantu menolong kami juga. Saya lupa menjelaskan hal itu ya Pak. Ya, ya. Nah, terima kasih. Jadi yang pertama adalah orang tua itu hanya mengantar sebatas pintu depan saja. Ya, jadi pintu di mana anak-anak akan mencuci tangan. Hanya sampai di situ. Tidak boleh masuk ke halaman, apalagi sampai ke kelas. Tetapi untuk 1 minggu pertama, kami memberikan kelonggaran untuk orang tua bisa mengantar sampai ke kelas. Ya, dan memang tidak semua murid, tidak semua anak itu bisa ditinggal tiba-tiba. Jadi kami memberikan kelonggaran selama 1 minggu itu kalau ternyata ada anak yang tidak bisa ditinggal begitu saja oleh orang tuanya. Nah, ini kan belajar kemandirian anak ya. Nah, kami berikan waktu 1 minggu, Pak. Nah, setelah 1 minggu ini selesai, maka minggu depannya, hari Senin, anak-anak akan diserahkan kepada guru di depan pintu pagar itu. Ya, sampai sejauh ini sih tidak ada masalah ya, Bapak dan Ibu ya. Anak-anak sih nyaman dengan guru-guru ya, dan tidak ada yang sampai berminggu-minggu gitu ya ditemani orang tua tuh tidak ada. Memang ada beberapa yang sampai 1 minggu ditemani orang tua, itu hal yang wajar lah. Is okay, hal yang wajar. Lalu orang tua nunggu di mana? Orang tua bisa pulang ya, atau kalau misalnya pun mau menunggu, kita tidak menyediakan shelternya nih Pak, tidak menyediakan halte untuk menunggu. Sedangkan yang ada di sebelah ruko kita itu adalah kantin umum punya lingkungan ya, jadi otomatis kalau di situ sudah ada yang berjualan dan kita duduk di situ juga tidak enak sama siapa namanya orang yang berjualan di situ, betul kan Pak? Kalau kita nggak beli apa-apa kan nggak enak kan nongkrong-nongkrong di situ. Jadi memang sebaiknya pulang saja ya, nanti jemput lagi pada jam yang sudah ditentukan. Atau kalau menunggu ya paling menunggunya terserah deh di mana Pak ya, kita emang tidak punya. Ini kami akui, kami terbatas fasilitas, kita nggak punya shelter untuk menunggu. Ya. Lalu yang pertanyaan kedua ya Pak, untuk tugas anak itu tidak setiap hari. Jadi tidak selalu ada tugas. Kemungkinan tugas itu hanya seminggu sekali. Paling baik seminggu 2 kali. Kecuali TKB ya, TKB mungkin bisa seminggu 3 kali pada semester 2. Tapi semester 1 ini paling banyak itu seminggu 2 kali. Nah, tugasnya ini ketika anak-anak mengerjakan bisa didampingi ya supaya mereka bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, mendampinginya nggak harus malam ya Pak. Kalau Bapak mau langsung kerjakan, misalnya ada ibu di rumah yang ibu rumah tangga, terus bisa menemani anak, ya sudah, kerjakan dulu tugasnya. Baru setelah itu bisa istirahat, ya mungkin setelah ganti baju, pulang sekolah, ganti baju, makan, kerjakan tugas dulu, baru istirahat, terserah. Itu pengaturan waktu jadwal kegiatan di rumah, saya kembalikan kepada orang tua masing-masing. Yang pasti, tugas yang diberikan memang harus didampingi oleh orang tua. Kalau enggak anak-anak bingung harus mengerjakannya bagaimana. Ya, apalagi mereka belum bisa membaca dengan lancar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga Pak, ada buku tabungan. Jadi buku tabungan dalam buku paket itu adalah tabungan untuk keperluan anak selama masih di sekolah. Misalnya Bapak Ibu mau menabung untuk karya wisata, atau Bapak Ibu mau menabung untuk anak-anak yang TKA misalnya ya, mau menabung untuk pembayaran buku di TKB. Karena ini beberapa orang tua murid yang dari A ke B itu udah punya tabungan, jadi nggak terlalu berat bayar bukunya gitu loh Pak. Ya, jadi itu bisa menabung. Tapi tabungan itu ya hanya bisa diambil untuk keperluan anak di sekolah.
Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa menabung untuk keperluan pribadi. Oh, saya nabung nih nanti buat saya pulang kampung. Ya, udah mau Idul Fitri diminta tabungannya, saya mau pulang kampung. Nggak bisa, Bapak dan Ibu ya. Kami tidak menyimpankan atau kami tidak membantu menabung untuk keperluan pribadi. Nah, menabungnya kemana? Menabungnya ke wali kelas masing-masing. Jadi setiap kali setor, diselipkan di situ, misalnya minggu ini mau menabung Rp5.000, diselipkan di situ, nanti bukunya kami kembalikan lagi, uangnya kami ambil dan kami catat. Jadi ada pembukuan di kami, buku itu menjadi pembukuan untuk orang tua murid. Ya Pak. Nah sekarang bedanya apa dengan celengan yang bentuknya bundar? Nah celengan bentuk bundar itu adalah celengan, kita bilangnya serba seribu ya Pak, serbu. Jadi itu untuk celengan untuk pembangunan gedung sekolah. Jadi anak-anak kita ajak supaya mereka punya benih, ya mereka punya taburan, ya. Kalau mereka juga menabung untuk gedung sekolah yang baru. Ya nggak apa-apa, Mama ini Ibu Rebecca mamanya Luis ya. Mama Amos, Mem. Sorry, ya Luis Amos. Mama Amos, berarti adiknya masuk sini ya. Yang Adiknya Joanna. Oh, oke. Ya, ya. Boleh, Bu. Mau berangkat ke rumah sakit ya, Bu? Mau kerja? Ya, silakan Ibu Rebecca. Ya, shalom, Mem. Iya, iya, oke. Ya, tidak apa-apa, Bu, kalau mau berangkat kerja. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Sudah cukup menjawab ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk celengan serbu itu dikumpulkannya, ya, dikumpulkannya itu setiap pembagian rapot. Jadi dikumpulkan di bulan Desember dan di bulan Juni pada saat pembagian rapot. Hanya 2 kali dalam waktu 1 tahun ajaran. Ya, itu juga sudah cukup menjawab Pak Eri. Ya, jadi kalau misalnya celengan yang serbu itu, yang bentuknya bundar itu akan masuk ke dalam kas sekolah. Kalau buku tabungan itu menjadi milik anak dan dipakai untuk keperluan anak. Ya. Apakah cukup menjawab Pak Eri? Silakan. Silakan. Ini satu lagi Bu. Boleh, Maaf Bu boleh. ya, terlalu banyak nih. Tidak apa-apa. Ini hari Senin mulai. Iya betul. Hari Senin mulai masuk apa PPSB Bu ya. Hari Senin mulai masuk. Ini anaknya wajib dibawa ya Bu. Iya Hanya Pak. itu aja. Hanya Kan itu. anaknya mau belajar. Wajib ya. Wajib. Oke. Ya. Iya. Ya wes Bu, udah. Terima kasih banyak. Udah. Iya Pak, sama-sama. Ya. 3 hari pertama masih pakai baju bebas ya Pak, anak-anak. Ya. Ya. Oke. Mem. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh, siapa ini? Salam. Namanya ini, namanya Amsal mau. Oh iya, boleh. Boleh, Bu. Ini kan adiknya mau masuk. Tadi kan dibilangnya bukunya ada ini. Dikasih lagi nggak kartu pembaca yang kayak dulu punya si Amsal itu, yang ABC huruf-huruf itu? Oh, flashcardnya ya, Bu? Ya. Flashcardnya bisa pakai Amsal punya. Tapi kalau bukunya harus ambil ya, Bu. Karena kan yang punya Amsal udah coret, udah dinilai sama gurunya. Ya, maksud aku nggak usah ngambil itu lagi ya, Mem. Punya abangnya aja nggak apa ya? Iya, tidak apa-apa. Untuk flashcardnya boleh pakai abangnya punya. Oh ya, udah itu aja, Mem. Makasih ya. Ya, sama-sama, Mama Amsa. Tadi siapa lagi mau bertanya? Saya Bu. Oh ya, Dita ya. Iya, untuk yang kelompok 2 itu TKB yang apa Bu? Tadi saya kurang paham sih. Yang masuk jam 9:30 ya? Iya, betul. Jadi untuk saat ini, karena ini masih MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak masuk 7:30 sampai jam 9 yang tadi saya sampaikan ya. Iya, 9 ya. Lalu yang kelompok kedua 9:30 sampai jam 11. Tapi nanti kalau sudah normal, anak-anak akan masuk 7:30 sampai 9:30 untuk kelompok pagi. Lalu kelompok siang itu jam 9:30 sampai 11:30. Dan ini akan di rolling setiap tanggal 1. Oh iya. Jadi yang untuk kelompok 2 ini untuk yang TKB yang baru masuk gitu.
Betul, hanya untuk TKB saja. Kalau untuk TKA tidak ada pembagian kelompok, hanya satu Oh, iya. kelas saja. Kalau TKB ada 2 kelas. Iya, maksudnya yang TKB untuk 2 kelas itu kan ada yang TKA, terus TKB itu yang kelompok 1 ya, Miss? Oh ya, nanti kita informasikan ya. Kami Iya. akan kasih nama-nama kelompoknya dan nama-nama anaknya yang siapa yang akan masuk kelompok 1, siapa yang akan masuk di kelompok 2. Oh Seperti iya, itu terima ya. Oke, kasih. Terima kasih. sama-sama. Apakah ada lagi Bapak dan Ibu? Sudah jelas semua ya? Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung bertanya sama wali kelasnya atau bisa chat di grup orang tua murid. Oke, kita mau tutup dalam doa. Saya minta tolong untuk Mem Santi bisa menutup dalam doa, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Untuk dokumentasi pertemuan hari ini, bisa Bapak Ibu nyalakan kameranya sebentar. Saya akan ambil foto. Ya, ini ada 2 halaman. Yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi halaman kedua ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ada baby juga ya. Ya, saya serahkan kepada Mem Santi untuk menutup dalam doa. Baik, terima kasih Mem Mari. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana pertemuan kami sudah berlangsung dengan begitu hikmat dan kami percaya Tuhan pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa, tapi ini boleh mempererat hubungan kami satu dengan yang lainnya, sehingga orang tua murid boleh terus Tuhan mempercayakan anak-anak mereka diajar oleh setiap guru yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh Mem Mari dan peraturan yang sudah disampaikan kepada setiap orang tua murid, kami percaya juga Tuhan itu boleh kami lakukan dan kami laksanakan dengan penuh dengan sukacita, hikmat dan kami boleh melakukannya dengan kerelaan hati kami karena kami percaya Tuhan apa yang sudah kami terima hari ini kami percaya semua itu juga boleh menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lanjut aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami akan berpisah di dalam Zoom meeting ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mem Santi. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Nanti info berikutnya saya akan sampaikan pembagian kelompoknya dan apa yang mesti dibawa di grup kelas ya. Nanti untuk kelas A, saya akan buatkan grupnya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Oke, saya end ya. Saya end protokol ya. Saya end meeting ya.